Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyah, wa man amana hadah, wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna, wa man tawakkala alaihi kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tu syafa'atil udma yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terhormat Ketua Tim Safari Ramadan Tim 2, Bapak Asisten 2, dan seluruh jajaran Tim 2 Safari Ramadan yang telah memperkenalkan diri tadi berdiri bersama. Mohon maaf tidak sempat disapa satu persatu, tidak mengurangi hormat saya di sini, tapi untuk menyingkat waktu. Terhormat juga pemerintah setempat, Bapak Lurah dan seluruh jajaran, para mubalik, bapak-bapak imam, pengurus Masjid Al-Huda, Kelurahan Motoboy Besar, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh mulia, bulan penuh barokah, yaitu bulan Ramadan pada tahun ini. Sementara saudara-saudara kita telah dipanggil menghadap Allah di antara 11 bulan yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan berbagai ibadah sebaik mungkin, karena kalau kita lihat dari segi kata Ramadan itu mempunyai 5 huruf: Ro, Mim, Dod, Alif, Nun. Semuanya punya arti. Ro, hadirin, rahmatullah. Bulan Ramadan ini disebut bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Ramadan adalah bulan hadiah teristimewa, hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Muhammad, dan tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama hadirin, kenapa Allah memberikan hadiah Ramadan kepada kita sekalian umat Muhammad? Karena dari segi umur, umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang hadirin. Contoh, umat Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam umurnya kurang lebih 900 tahun. Bayangkan umur 900 tahun, kalau maksiat 500 tahun, masih ada 400 tahun. Artinya, kalau diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara logika berarti kebaikannya juga banyak. Tapi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini umurnya 63 tahun. Sementara setiap umat itu umurnya tidak beda jauh dengan para nabinya. Nabi kita umurnya 63 tahun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, apabila
Malam ini ada yang umurnya sudah mencapai 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, maka kalau mengikuti nabinya kurang 1 minggu hadirin sekalian. Berarti kebaikannya kurang, makanya diberikan hadiah oleh Allah Ramadan untuk mengejar ketertinggalan kita di masalah pahala dan kebaikan. Ramadan hadirin sekalian, Allah bayangkan hadirin sekalian, Allah memanggil-manggil kita tidak pernah bosan. Allah memanggil kita setiap hari lewat muadzin 5 kali. Hayya 'alas shalah, marilah dirikan sholat. Hayya 'alal falah, mari raih kebahagiaan, raih kejayaan, raih keistimewaan yang pernah hilang di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf sama sekalian, muadzin ini adalah waktu yang diwakilkan atau yang selalu memanggil panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili Allah. Maka hadirin sekalian, saya belanja muadzin itu suaranya yang bagus-bagus untuk menarik jamaah supaya jamaah gemar datang ke masjid. Terutama kalau sholat subuh di luar bulan Ramadan hadirin sekalian, kadang-kadang kalau suara muadzinnya bagus, ini orang sekedar ingin datang ke masjid saja, lama-lama ikut sholat gitu. Makanya muadzin kalau sholat subuh itu ketika melafazkan as-sholatu khairun minan naum, ini as-sholatnya yang panjang. As-sholatu khairun minan naum, pendek pendek. Kalau diartikan sholat lebih baik daripada tidur. Tapi kalau sholatnya pendek, naumnya yang panjang, as-sholatu khairun minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Hadirin sekalian, nanti jamaah hadirin sekalian ini dengarnya lafaz tidur atau naumnya saja. Ini panggilan Allah. Maka Allah memanggil dalam satu hari 5 kali, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Walaupun kita datang atau tidak pernah bosan. Nanti di bulan Ramadan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita di sepertiga malam, ayo hamba-Ku bangun. Siapa yang punya hajat akan aku penuhi hajatnya. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni dosanya. Siapa yang mau bangun sahur akan aku berkahi makanannya. Ini panggilan kasih sayang Allah. 1 hari 5 kali sholat 5 waktu. Jangan sholatnya dibalik 5 hari jadi 1 waktu hadirin. Akhirnya hadirin sekalian, niatnya sering saya sampaikan di global. Usolli fardhu subhi wal zuhri wal maghribi wal isya'i aflokan lillahi ta'ala. Ini sering hadirin sekalian. Makanya tahun lalu pernah saya sampaikan di tempat ini, ada satu hadis, as-sholatu nurun liqabil mu'minin. Sholat itu nanti jadi cahayanya bagi orang-orang mukmin di akhirat. Sering saya sampaikan, nanti cahayanya tidak sama. Ada orang yang sholatnya hadirin sekalian, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, isya maghrib jamaah, isya jamaah, ditambah sholat tahajud, sholat duha, insya Allah nanti cahayanya simahim min asari subuh. Cahayanya bapak-bapak ibu-ibu seperti lampu 50 watt. Tapi ada orang yang maghrib jamaah, isya jamaah, subuh enggak enak. Niatnya kalau sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini kesiangan lillahi ta'ala. Jam 7 baru sholat sunnah, sholat subuh. Zuhur enggak pernah, sholatnya cuma 2, maghrib dan isya jamaah.
Ini nanti ada diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan cahaya lampu 5 jam. Tapi ada orang yang subuhnya kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. 5 waktu tidak pernah sholat. Hadirin, 5 waktu tidak pernah sholat. Allah maghrib tidak pernah datang. Terus hadirin sekalian, kalau sholat Jumat paling dunia, ada tipe orang-orang semacam ini atau tidak? Kalau di sini insya Allah tidak ada, tapi di tempat lain ada. Nanti dikasih sinar oleh Allah sama dengan sinar galon 2,5 watt. Tapi ada orang yang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, Jumat tidak pernah. Tapi kalau Idul Fitri dengan Idul Adha paling duluan hadirin sekalian. Persiapan sholat Idul Fitri dengan Idul Adha sampai tidak sholat subuh, insya Allah tidak ada hadirin sekalian. Nanti diberi sinar oleh Allah sama dengan sinar puntung rokok. Orang merokok kalau disedot keluar sinar, kalau tidak disedot tidak keluar sinar hadirin sekalian. Tapi lumayan masih ada sinar. Intinya bulan Ramadan adalah pertama rahmatullah. Yang kedua, maghfirullah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat ibu jamaah, Allah berfirman dalam hadis qudsi berfirman, wahai hambaku, jika kau datang sambil berjalan, aku akan semua cintai engkau sambil berlari. Artinya hadirin di bulan Ramadan ini mari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar. Kita manusia tidak ada yang terlepas dari noda dan dosa, tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Makanya di bulan Ramadan itu untuk menekan sekecil mungkin kita tidak berbuat dosa. Makanya kalau waktu insan imam di masjid langsung insan ini artinya tahan. Bukan sekedar hanya menahan makan dan minum, tapi mulut kita ditahan, mata kita ditahan, pikiran kita ditahan dari berpikir yang tidak baik. Hadirin semua ditahan. Kalau cuma menahan makan dan minum, ini hewan saja bisa. Tapi suruh ditahan semua. Karena orang yang diam di bulan Ramadan tidak berbicara sembarangan, tidak berbicara kotor, tidak bisa, itu dianggap rasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, God, artinya dikul asri, dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang biar saja dianggap berbaca takbir, apalagi yang langsung datang semacam ini di masjid, mau berkorban waktu, mau tenaga, pasti lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alif artinya iman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, kalau yang bicara iman, maka yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat hadirin, yang berat jadi ringan. Contoh iman, karena iman itu tidak kelihatan tapi hasilnya nyata. Tadi bapak-bapak ibu-ibu puasa, jamaah puasa, tengah hari panas sekali. Seandainya bapak-bapak ibu-ibu ambil air sembahyang umur 3 kali, yang keluar 1 kali, yang 2 kali ditelan, tidak ada yang lihat. Tetap dianggap kita puasa, tidak ada yang lihat. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, ternyata kita tidak mau itu, karena yang bicara itu iman, panggilan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, rukun Ramadan adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mau datang, yang mau beribadah, baik itu yang fardu atau yang sunnah, insya Allah nanti bisa jadi cahaya kubur kita masing-masing. Di akhirat insya Allah kita menjadi bapak-bapak ibu-ibu, menjadi orang yang terang kuburnya, terang jalan ke akhiratnya,
makanya manfaatkan Ramadan, karena kita sering-sering bapak-bapak ibu-ibu mau masuk bulan Ramadan baru tanggal 1, bukan yang dipikirkan puasanya bagaimana, tapi kita lebih banyak memikirkan hari rayanya. Lebih memikirkan hari rayanya. Ibu-ibu lebih banyak mau puasa 1 minggu yang dipikirkan hari rayanya, bukan ibadahnya, puasanya bagaimana. Makanya ibu-ibu mari manfaatkan. Saya mau tanya terakhir ibu-ibu, kenapa Allah memberikan hadiah Ramadan? Karena ibu-ibu kadang-kadang bapak-bapak kurang ibadahnya. Coba ibu-ibu setiap hari lebih banyak baca WhatsApp atau baca Al-Quran. Ibu-ibu lebih banyak baca SMS atau Al-Quran? Pasti baca SMS. Lebih banyak pegang HP atau tasbih? Pegang HP. Makanya bulan Ramadan ini sulit tinggalkan itu, kita seolah-olah menjadi hamba yang baru, menjadi orang yang baru, kita jemput Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kalau ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kesalahan kekurangan, itulah kebodohan saya. Saya orang yang fakir ilmu, dan saya ini orang yang tidak bisa apa-apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.